Halo teman-teman, terima kasih sudah mengklik video ini. Jumpa lagi di channel saya Mam Kitin. Semoga kabar baik ya semuanya di sana. Teman-teman, ini adalah postingan yang saya sebutkan di video saya sebelumnya mengenai sinking fund yang akan saya update untuk bulan Januari 2026. Nah, sebelum saya update sinking fund, saya juga akan update emergency fund dan juga dana pendidikan ya, setelah penyusunan budgeting di Januari kemarin. Jadi ada sedikit penjelasan nih teman-teman, khusus untuk sinking fund saya di bulan ini kan ada 400.000 ya, seperti yang saya tuliskan ketika menyusun budgeting Januari. Nah, dari 400.000 ini akan saya tambahkan dengan sisa hasil evaluasi di bulan Desember kemarin. Jadi kalau bagi teman-teman yang menonton evaluasi akhir Desember saya kemarin, itu kan sisa 1.526, di mana 1.400.000 saya masukkan ke amplop challenge 100, kemudian ada sisa 126.000 teman-teman. Nah, sisa yang 126.000 ini saya ambil 124.000, saya tambahkan ke sinking fund yang 400. Jadi khusus untuk sinking fund di Januari ini totalnya adalah 524.000 rupiah. Ini saya sesuaikan dengan kebutuhan sinking fund yang saya harus isi ya teman-teman. Jadi supaya nominalnya bulat-bulat aja seperti itu, jadi totalnya 524. Jadi kalau sisanya ada 2.000 lagi ya, itu bisa aja nanti digunakan untuk keperluan yang lain ya. Nah, oke, kita mulai. Dimulai dari emergency fund atau dana darurat. Ini dana yang sangat penting ya teman-teman, jangan sampai tertinggal. Seberapapun sanggupnya kita mengisi emergency fund ini, saya rasa itu bukan masalah. Yang penting kita jangan sampai melupakan bahwa dana darurat ini sangat penting sebagai dana backup atau jaga-jaga yang melindungi kita ketika terjadi hal yang di luar prediksi kita, seperti sakit, kecelakaan, atau PHK, atau apapun sejenisnya ya teman-teman. Oke, ini saya update dulu trackernya. Saya warnai dulu buah-buah anggur ini ya. Ini ada 25 buah ya saya targetkan ya teman-teman. Saya sih berharap bisa tuntas tahun ini, dan kemungkinan saya akan posting lagi khusus untuk update emergency fund ini ke depannya teman-teman, karena ada tambahan dana dari sisa THR di Desember kemarin yang tidak habis. Jadi rencana saya akan tambahkan ke dana darurat ini. Oke. Selanjutnya setelah sinking fund, update saving berikutnya adalah untuk sekolah ataupun pendidikan anak-anak. Saya punya anak 2, keduanya saya tabung secara terpisah ya teman-teman, meskipun semuanya dananya di sini tidak terlihat, tapi saya sudah transfer ke rekening khusus. Oke, karena nominalnya lumayan, jadi saya tidak mau simpan di binder. Oke, masing-masing anak saya di sini saya update sebesar 500.000 sebagai tabungan uang sekolahnya ya. Jadi nanti mungkin uang ini bisa digunakan untuk keperluan sekolah seperti pendaftaran sekolah baru misalnya, atau hal-hal yang mendadak yang kita tidak bisa prediksi namun anak-anak butuh. Kira-kira demikian. Ini untuk sinking fund pendidikan adiknya, yang anak saya yang paling bungsu ya. Nominalnya sama meskipun dia masih TK, tapi kan nanti untuk di bulan Juli pasti butuh banyak biaya karena kebetulan sekolahnya juga mewajibkan bayar untuk daftar ulang. Kira-kira demikian teman-teman. Oke, ini saya sudah update. Jadi sinking fund untuk emergency fund, kemudian dana pendidikan ini ketiganya ada saya transfer di rekening. Gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya sinking fund yang secara cash ini tadi seperti yang saya jelaskan, totalnya ada 524.000. Saya akan bagikan ke dalam 6 kategori sinking fund yang terbagi atas binder biru dan binder pink ini. Yang pertama adalah kesehatan atau health. Ini saya isi 60.000 teman-teman untuk bulan ini. Kenapa 60.000? Karena kebetulan sekarang saldonya tersisa 740, dari sebelumnya sudah sempat mencapai 1.150. Namun di akhir dan awal tahun kemarin anggota keluarga
sakit ada beberapa, mulai dari suami saya, anak-anak, jadi bolak-balik ke klinik teman-teman. Jadi saya pakai dari dana Sinking Fund Health ini. Jadi dana yang terpakai itu sekarang menyisakan saldo 740, jadi saya tambahkan 60 di bulan ini. Jadi saldo akhir untuk dana Sinking Fund kesehatan ini adalah 800.000. Ini setiap kali saya tambahkan, saya tetap melakukan penghitungan ulang ya untuk nominalnya, supaya tidak ada selisih, jadi jumlahnya harus sesuai. Oke, ini saya sudah pastikan sesuai ya teman-teman. Totalnya ada 800.000 rupiah. Oke, ini tracker dan uangnya saya simpan kembali ke dalam binder ini. Untuk selanjutnya kategori Sinking Fund Cash yang kedua adalah untuk Natal dan Tahun Baru. Nah, ini saking pentingnya, seperti yang baru saja saya alami ya di Desember dan awal tahun kemarin. Ini kelihatan dari tracker saya untuk withdrawal. Di sini ada penggunaan selama Desember, Natal dan awal tahun baru kemarin ya teman-teman. Sehingga tersisa saldo 166.000 rupiah. Jadi untuk Sinking Fund Nataru di Januari ini saya tambahkan sebanyak 84.000 rupiah. Jadi saldo saat ini 250.000 rupiah. Sinking Fund Nataru ini benar-benar sangat berguna ya ketika saya menggunakannya di momen Natal dan Tahun Baru kemarin. Karena dari Sinking Fund inilah saya berhasil untuk tidak menggunakan THR teman-teman. Jadi ketika saya pun harus berbagi kepada saudara, ponakan gitu ya, berbagi uang tabungan atau jajan, itu saya gunakan dari Sinking Fund semua. Pembelian oleh-oleh juga dari Sinking Fund Nataru, sedangkan pengisian bensin mobil dan juga pembayaran kartu tol itu juga saya gunakan dari Sinking Fund. Ada Sinking Fund BBM Nataru, Sinking Fund Holiday, dan juga dana tak terduga. Jadi terus terang seluruh dana yang Sinking Fund ini benar-benar berguna bagi saya, pengalaman saya ya teman-teman. Oke, ini saya baru mengisi Sinking Fund untuk home. Untuk bulan ini saya isi 30.000 aja untuk menggenapkan saldo home menjadi 750.000 rupiah di bulan ini ya teman-teman. Ini saya sesuaikan dulu nominalnya, kemudian saya kembalikan lagi bersama trackernya ke dalam binder ini. Oke, dengan demikian untuk Sinking Fund dari binder biru selesai ya. Ada 3 kategori dari sini, sedangkan 3 kategori lainnya itu adalah dari binder pink ini teman-teman, dimulai dari BBM. Nah, seperti yang saya barusan share, BBM ini juga sangat berguna ya untuk pengisian bensin mobil. Nah, ada 400.000 yang saya gunakan kemarin selama pulang kampung. Jadi dari dana yang 500.000 tersisa 100.000 sekarang. Jadi bulan ini saya tambahkan 200.000 teman-teman. Sehingga saldo akhir di Januari ini menjadi 300.000 rupiah. Oke, ini saya rapikan dulu uangnya sebelum saya cek kembali memastikan nominalnya 300.000. Kemudian saya simpan kembali bersama trackernya ke dalam bindernya. Oke, itu dia kategori BBM. Selanjutnya dari binder pink ini adalah kategori birthday, karena anak saya yang pertama juga ulang tahun di Januari ini, jadi saya tambahkan 100.000. Nah, ini kelihatan ya ada penggunaan di bulan Desember dan tanggal 12 Januari kemarin karena ulang tahun anak saya yang paling kecil dan suami saya. Nah, kalau anak saya yang paling kecil kemarin cuma saya gunakan 50.000 karena kebetulan kita ketika makan di luar rayain ulang tahunnya itu suami saya yang bayar. Jadi saya cuma menambahkan 50.000 saja untuk kuenya. Oke, kemudian ini ada kesalahan di sini, dimana ketika saya mengisi teman-teman, saya isi di kolom withdrawal. Jadi ini saya perbaiki, saya stipo dulu. Saya pindahkan ke kolom deposit. Jadi kolom deposit itu adalah uang masuk, sedangkan withdrawal adalah pengeluaran. Nah, kalau salah kamar begini kan nanti penghitungannya jadi bingung ya.
Oke, ini sudah saya perbaiki ya teman-teman. Jadi saldo sekarang untuk kategori birthday itu menjadi 600.000, dan ini juga pasti akan dipakai lagi karena ulang tahun anak saya yang pertama di bulan ini juga. Oke, kemudian kategori yang terakhir adalah dana tak terduga. Ini juga penting ya. Ini saya tambahkan 50.000 di bulan ini. Nah, ini baru saja kemarin saya ada gunakan 50.000 teman-teman. Ketika anak saya menari di sekolah, syukuran awal tahun ya di sekolahnya. Jadi teman-teman sekelas itu kita sawer habis nari. Nah, saya ambil dari sini dananya teman-teman. Oke, ini dia saya tambahkan 50, sehingga saat ini saldonya menjadi 350.000 rupiah. Oke, demikianlah teman-teman pengisian sinking fund untuk 6 kategori di bulan Januari 2025. Semoga ini awal yang baik untuk melewati sepanjang tahun ini, sehingga kita tetap diberikan Tuhan hikmat untuk bisa menyusun keuangan, mengelola dengan baik dan bertanggung jawab, sehingga kehidupan kita semakin lebih kuat, kita juga lebih merasakan damai sejahtera ya teman-teman. Oh iya, ini saya sedikit mau jelasin emergency fund karena ada sisa THR nanti, jadi saya akan buat video lagi ya teman-teman untuk mengupdate ini. Semoga teman-teman bisa tetap semangat mengikuti channel saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan waktunya ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di next video. Bye-bye.